pada ikat asin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rupi Sanjaya, di sebelah kanan saya. Saya Putri, saya dari Dairi dari Utama Harani. Itulah nama-nama kelompok. Sel sperma merupakan sel padat yang tidak tumbuh atau tidak membelah diri. Cairan sperma adalah larutan spermatozoa yang berada dalam cairan seminal dan dihasilkan hidrasi testis. Tujuan pengawetan sperma adalah menjamin ketersediaan sperma pada saat dibutuhkan. Pengawetan sperma berarti mengantisipasi keterbatasan induk jantan, memungkinkan terjadinya pembuahan walaupun kematangan gamet induk dan jantan dan betina tidak sinkron. Transportasi sperma ikan dalam jumlah besar ke daerah. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Nitrogen cair merupakan nitrogen dalam keadaan cair dalam suhu yang sangat rendah. Nitrogen cair sendiri pada suhu atmosfer mendidih pada suhu minus 166 derajat Celcius atau sama dengan 77 derajat Kelvin dan sama dengan minus 321 derajat Fahrenheit. Nitrogen cair sendiri merupakan cairan kristogenik yang dapat menyebabkan pembukuan cepat apabila bersentuhan langsung dengan jaringan yang hidup dan dapat menyebabkan radang dingin, sehingga nitrogen cair ini dapat digunakan dalam pengawetan sperma dan sel reproduksi seperti sel sperma dan sel telur dan juga untuk menyimpan sampel biologis lainnya. Telur yang digunakan dalam praktikum ini digunakan untuk membuat extender. Langkahnya pertama itu telur yang dipakai itu diberikan alkohol 70% dan kemudian dibiarkan kering. Setelah itu kulit telur itu dipecahkan pada bagian lancipnya, lalu kemudian ditumpahkan bagian putihnya, kemudian dipisahkan dari kuningnya. Kuning telurnya itu yang masih dibungkus oleh fitelin diletakkan di atas kertas saring sehingga bagian putih telur dan kuningnya terpisah. Setelah itu pecahkan selaput fitelin dan kuning telur diletakkan dalam gelas ukur. Untuk membuat pembuatan fruktosa 0,4% dibuat dengan melarutkan 0,4 gram fruktosa dalam 100 ml Aquadex. Kemudian tambahkan kuning telur sebanyak 20% dari volume totalnya. Streptomycin dan penisilin selanjutnya di-extender, dihomogenkan dengan magnetic stirred di atas hot plate dengan suhu 40 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya extender disimpan di dalam lemari es selama 2-3 hari, kemudian diambil supernatanya. Tentang bulu ayam, jadi fungsinya bulu ayam ini untuk mengaduk atau menghomogenkan sperma, lebih tepatnya karena bulunya halus dan mudah untuk digunakan. Prosedur dalam membuat larutan extender yang pertama yaitu telur yang akan dipakai dibersihkan menggunakan alkohol 70% dan dibiarkan hingga kering. Lalu kulit telur dipecahkan pada bagian lancipnya, lalu tumpahkan semua putih telur dan dipisah dari kuning telur. Kuning telur yang masih terbungkus selaput pitelin diletakkan di atas kertas saring sehingga sisa putih telur akan terserap. Kemudian pecahkan selaput pitelin dan kuning telur, lalu masukkan ke dalam gelas ukur. Langkah yang selanjutnya yaitu membuat larutan extender fruktosa 0,4% dibuat dengan melarutkan 0,4 gram fruktosa dalam 100 ml. Kemudian tambahkan kuning telur sebanyak 20% dari volume total, streptomycin dan penicillin. Selanjutnya extender dihomogenkan dengan magnetic stir bar di atas hot plate dengan suhu 40 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu extender disimpan dalam lemari es selama kurang lebih 2-3 hari, lalu diambil supernatanya. Bagaimana langkah-langkah dalam pengembangan sperma? Sperma diambil dengan cara mengurut-urut ikan jantan ke arah lubang genital secara hati-hati sampai sperma tersebut keluar. Kemudian sperma yang keluar disedot menggunakan siring. Lalu gunakan 3 spuit untuk menyedot sperma dengan masing-masing sebanyak 2 mili. Prosedur pengamatan kualitas sperma. Lakukan pengamatan terhadap sperma yang tidak diawetkan dan yang telah disimpan dengan waktu yang berbeda-beda. Pengamatan kualitas sperma meliputi warna, pH, konsentrasi, volume, motilitas, dan visabilitas. Yang kedua, pengamatan warna sperma dilakukan secara visual dengan latar belakang berwarna putih, sedangkan untuk
Pengawetan pH sperma diukur dengan menggunakan kertas lakmus. Pengamatan volume sperma ukur dengan membaca langsung pada tabung berskala. Penilaian mortalitas sperma dilakukan dengan meneteskan sperma di ujung spuit pada gelas objek, kemudian ditempelkan cover gelas. Pada tepi cover gelas diteteskan aquades, lalu dilihat pergerakan sperma setelah terkena air di bawah mikroskop infrared. Pengamatan penilaian motilitas sperma berdasarkan kriteria penilaian motilitas oleh Gues et al. Tahun 76. Pengamatan sperma ini dilakukan sebelum dan sudah proses kriopreservasi. Penilaian viabilitas sperma dilakukan dengan meneteskan sperma di ujung spuit pada gelas objek, kemudian ditempelkan cover gelas. Pada tepi cover gelas diteteskan larutan eosin, lalu dilihat hasil pewarnanya. Adapun manfaat dari pengawetan sperma, yaitu 1. Mengurangi jumlah induk jantan yang dipelihara sehingga biaya pemeliharaan dapat diperkecil. Kemudian mempermudah transportasi sperma ikan dari satu daerah ke daerah lainnya. Dan ketiga, dapat dilakukan perkawinan silang pada ikan-ikan yang memiliki waktu pemijahan yang berbeda, serta benih tersedia sepanjang masa. Kemudian yang terakhir yaitu dapat melindungi spesies dari bencana alam dan kepunahannya. Terima kasih, itulah penjelasan dari kelompok 1 tentang mengenai pengawetan sperma pada ikan patin. Jangan lupa like and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.